Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Di sini kami ingin menjelaskan tentang presentasi ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqwani Muslim dengan nomor induk mahasiswa 221 091 231 0007. Perkenalkan, nama saya Ajwa Salsabila Safira dengan NIM 2210912220030. Perkenalkan, nama saya Dia Malia dengan NIM 2210912220031. Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti Ajis dengan NIM 2210912220018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari presentasi ilmiah. Jadi, presentasi ilmiah merupakan suatu cara yang paling efektif dalam berkomunikasi, memberikan edukasi, dan juga saling berbagi informasi terbaru. Presentasi ilmiah yang disampaikan secara lisan merupakan teknik yang paling efektif. Untuk memberikan informasi dalam presentasi ilmiah diperlukan suatu persiapan materi yang ingin kita sampaikan. Presentasi ilmiah sama dengan diskusi kelompok, yaitu memiliki tujuan untuk lebih dekat dengan para pendengar. Dalam presentasi ilmiah diperlukan suatu kemampuan komunikasi yang baik agar penyampaian materi presentasi dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, fasilitas apa yang dapat digunakan untuk membuat presentasi yang menarik? Jadi, suatu presentasi yang menarik dengan visualisasi yang jelas merupakan gabungan antara teks, gambar, dan suara yang dapat membangkitkan perhatian dan juga daya ingat para hadirin atau para pendengar terhadap materi yang disampaikan oleh pembicara atau presentator. Fasilitas presentasi dengan multimedia tersebut dimiliki oleh perangkat lunak yang kini banyak dan juga semakin populer digunakan dalam presentasi ilmiah, yaitu salah satunya adalah aplikasi PowerPoint. Apa sih itu PowerPoint? PowerPoint merupakan suatu program atau aplikasi yang fungsinya yaitu sebagai perangkat presentasi yang cukup populer pada dan umumnya digunakan dalam dunia pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya di ruang lingkup lainnya tentunya. PowerPoint dapat memudahkan kita dalam setiap orang untuk mempresentasikan suatu dengan tampilan yang lebih menarik perhatian karena di dalam PowerPoint terdapat fitur-fitur yang dimanfaatkan sebagai penunjang dalam mempresentasikan materi. Selain PowerPoint yang sering digunakan oleh kaum milenial seperti kita ini yaitu Canva. Fungsinya dan isi fitur-fitur yang di dalamnya kurang lebih sama seperti di dalam PowerPoint. Slide selanjutnya adalah persiapan materi presentasi. Presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara menyampaikan materi presentasi. Isi presentasi adalah informasi yang telah dipersiapkan untuk dipresentasikan. Dalam pemilihan latar, bentuk, dan ukuran huruf, serta kombinasi warna latar dan huruf, harus seimbang dan tetap dipertahankan agar tidak mengganggu atau merusak perhatian. Selanjutnya, penempatan teks dalam slide. Bahan-bahan atau isi suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Penempatan judul menentukan kemudahan bagi hadirin untuk membaca dan menghasilkan tampilan yang menarik. Selanjutnya, pemilihan warna. Warna dapat meningkatkan daya tarik suatu presentasi ilmiah dan menentukan tampilan slide yang menarik.
Namun, apabila melakukan kesalahan dalam pemilihan warna untuk suatu presentasi, maka akan membuat mata lelah sehingga tidak akan memberi perhatian yang terfokus pada presentasi. Biasanya, warna-warna yang dapat mengganggu penglihatan adalah warna-warna yang terang dan menyilaukan. Bentuk dan ukuran font. Pemilihan bentuk huruf dalam media presentasi jangan lebih dari 3, yaitu 1 untuk judul, 1 untuk teks berikutnya, dan 1 lagi untuk teks individual dalam satu slide. Jangan menggunakan bentuk slide yang dimiringkan atau menggunakan teks yang terlalu artistik. Jangan menggunakan huruf kapital untuk semua slide yang akan digunakan. Selanjutnya, ilustrasi. Ilustrasi merupakan bagian penting dalam presentasi ilmiah. Foto, gambar, tabel, dan clip art merupakan contoh ilustrasi yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam suatu presentasi ilmiah. Tampilan foto pada slide dalam suatu presentasi sangat membantu pemahaman suatu topik yang dipresentasikan, sehingga tampilan slide tidak hanya menampilkan tulisan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Satu topik yang dipresentasikan, sehingga tampilan slide tidak hanya menampilkan tulisan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, tampilan slide. Untuk tampilan slide dalam layar, saat mulai mendesain media presentasi, lebih baik untuk memilih format landscape atau horizontal daripada format portrait atau vertikal. Hal ini karena format landscape lebih memudahkan dalam penempatan teks dan gambar sesuai ketentuan karena memiliki ruang yang lebih luas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Suara dan animasi. Perlu kita ketahui, dalam PowerPoint terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan sebagai penunjang, yaitu animasi dan suara. Suara dan animasi digunakan sebagai penekanan yang mengenai tentang informasi yang dijelaskan pada materi, dan perlu diperhatikan pada jumlah animasi yang digunakan. Sebaiknya animasi yang kita gunakan hanya 2 bentuk, yaitu 1 slide atau custom animation dan 1 slide ke slide yang berikutnya, itu slide transitions. Dalam membuat presentasi ilmiah tentunya ada beberapa teknik pembuatan yang harus kita lakukan, yaitu pertama, persiapan materi presentasi. Di sini artinya kita mempersiapkan materi yang ingin dimasukkan dalam presentasi, lalu penempatan teks dalam slide, lalu pemilihan warna, bentuk dan ukuran huruf, dan ukuran huruf dianjurkan ukurannya jangan 12 atau belasan, yang 30 lah paling tidak. Selanjutnya, menggunakan ilustrasi agar lebih para pemelihat semakin paham akan apa yang kita jelaskan. Lalu tampilan slide, suara dan animasi yang digunakan, serta teknik penyajian materi. Teknik penyajian materi tentunya jangan monoton flat aja, tapi perlulah diberi sesuatu yang menarik seperti dalam pembawaan materinya. Selanjutnya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan percaya diri dalam presentasi ilmiah. Yang pertama adalah dengan membiasakan diri untuk sering berbicara secara ilmiah dengan teman. Yang kedua, dekati teman yang belum dikenal untuk memperkenalkan diri.
Yang ketiga adalah membiasakan menyapa teman ketika bertemu. Keempat, memberikan materi presentasi kepada teman untuk mendapat saran. Yang kelima, mengulang cara-cara sebelumnya untuk meningkatkan rasa percaya diri. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyebutan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.